Di sebuah mansion. Ah, capek. Bianca memasuki mansion, terus berusaha menyeret kakinya yang sakit karena berdiri sepanjang acara pernikahan. Benar-benar, deh. Masa acara pernikahan seperti itu, nggak ada kursi satupun. Bianca duduk di sofa. Mama. Oh, sayang. Bianca memeluk putranya, Harry Ran. Bagaimana hari ini, Menyenangkan. Kakek mengajakku jalan-jalan dan membeli banyak makanan, kami juga bermain di taman, apalagi ya? Kakek mengajakmu keluar? Lia, Ma. Oh ya, ini rahasia. Sebenarnya, kakek menyuruhku untuk tidak memberitahu Mama soal ini, balas Harry dengan polos. Di mana kakekmu sekarang? Saat tahu Mama akan datang, kakek bersembunyi di sana. Harry menunjuk bagian bawah anak tangga. Ayah. Bianca memanggil pelan Charlene. Oh, hahaha, kau sudah pulang, putriku. Charlene keluar dari persembunyiannya. Bianca mengaktifkan mode ibu-ibu. Aku kan sudah bilang, jangan membawa Harry keluar dulu. Dia baru saja sembuh, kalau dia sakit lagi, bagaimana? Mama, jangan marahi kakek. Aku yang memaksa kakek untuk jalan-jalan, ujar Harry. Oh, iya. Bianca menatap Harry. Benar, Harry yang memaksaku, balas Charlene. Bianca langsung memberi tatapan maut pada Charlene. Tepukan pelan di pipinya, langsung membuat Bianca kembali memperhatikan putra kecilnya. Apa Mama marah pada Harry? Tanya Harry. Mana mungkin Mama marah padamu, sayang? Mama hanya merasa sedih, karena kau pergi keluar, padahal baru sembuh. Kalau kau sakit lagi, Mama bisa tambah sedih. Jadi, bisakah kau berjanji pada Mama, tidak sembarangan pergi keluar dan makan makanan yang tidak sehat? Lia, aku janji. Bagus, ini baru anak Mama. Bianca mengecup ujung hidung Harry. Tuan muda, ini saatnya camilan, ujar pengasuh Harry. Pergilah, ujar Bianca. Baik, Mama. Harry pergi bersama pengasuhnya. Charlene duduk di sebelah Bianca. Jangan marah, oke? Itu tidak baik. Aku tidak marah. Bianca mencubit paha Charlene, hanya gemas dengan ayahku yang tampan. Charlene tersenyum untuk menahan rasa sakit di pahanya. Shoo. Syukurlah kalau kau tidak marah. Bianca berhenti mencubit, lalu memeriksa kuku-kukunya. Ah, ini sudah luntur. Aku harus mengecatnya lagi. Di mana menantuku? Tanya Charlene. Ada pembersihan, dia mau turun tangan. Kenapa kau membiarkannya melakukan pembersihan? Suamimu itu terlalu lemah lembut. Dia sendiri yang minta, katanya untuk menguji mental. Hah, bocah itu. Ada kabar menarik. Kabar? Tentang Ash Victor, katanya dia akan segera menikah dengan seorang sosialita yang cukup terkenal, Charlotte Smith. Oh, itu. Ash sudah berhubungan dengannya selama 2 tahun, tak kusangka dia akan menjadikannya Nyonya Victor. Nampaknya, wanita itu hamil. Charlene tersenyum geli. Anak siapa? Yang pasti, bukan Ash. Ash Victor, batch asteris ngan itu benar-benar bodoh. Dia tertipu oleh Jalang. Jika anak yang lahir nanti laki-laki, posisi Brian akan terancam. Bianca sedikit kesal, Victor benar-benar tidak menerima wanita sebagai pemimpin mereka. Itu karena pemikiran mereka masih kuno. Nampaknya, keluarga kita adalah satu-satunya dengan pemikiran modern. Aku tidak sabar melepas gelar kepala keluarga dan memberikannya kepadamu. Aku ingin cepat-cepat beristirahat. Ayah tidak punya niat untuk mengasihani Brian, ya? Aku malah kasihan pada Charlotte. Dia terlalu lembut untuk menghadapi Brian. Benar, sih.
Charlotte mengganti pembicaraan, menurut ayah, sampai mana Brian bisa bertahan? Ash pasti mulai curiga dengan pergerakan Brian. Apalagi, bocah itu malah ikut berlibur dengan Shirley sekarang. Jadi Laura sudah mengetahui semuanya? Juan membicarakan hal itu denganku kemarin. Dia bilang, istrinya sangat pengertian. Bocah itu tahu caranya memuji istri di depan orang lain. Aku selalu memikirkan hal ini. Laura yang begitu liar dan Juan yang kejam saat berhadapan dengan musuh, jika mereka memiliki anak, bagaimana jadinya nanti? Bianca menyentuh tangan Charlene. Ayah, itu. Putriku, Juan tidak mandul. Itu hanya keterlambatan, aku sangat yakin. Kau lihat sendiri kan, bagaimana gaya hidup Juan sebelum menikah? Dia begitu sering menghisap rokok dan cerutu, minum alkohol, makan makanan tidak sehat, dan melakukan pekerjaan berlebihan. Itu pasti mempengaruhinya. Ayah hanya sedang menghibur diri sendiri. Benar. Charlene memejamkan kedua matanya, berapa kali pun aku mencoba mengatakan ini, perasaanku semakin memburuk. Charlene membuka matanya, menatap langit-langit ruangan dengan datar. Anak itu sangat ingin menjadi seorang ayah. Karena itulah, aku meminta suamiku untuk membuat beberapa obat. Dia sedang berusaha sekarang, berharaplah obat ini berhasil. Ya, aku juga tidak sabar ingin melihat penerus baru Shirley. Kembali ke Juan dan Laura. Kau masih marah? Juan tak menjawab, meskipun Laura telah bertanya berkali-kali. Ayolah, sudah kubilangkan, aku hanya kaget, ujar Laura. Wajahmu memerah. Siapa yang tidak akan memerah saat melihat tubuh sebagus itu? Maksudku. Laura menutup mulutnya saat sadar, kalau ia telah salah bicara. Lihat deh. Tubuhnya Hans yang paling bagus, tidak bisa dibandingkan dengan tubuhku. Laura mendekat, memeluk Juan dari belakang. Sayang, aku memang kagum dengan tubuhnya, tapi bukan berarti aku menyukai orangnya. Kau itu satu-satunya untukku. Apa aku harus memiliki tubuh sepertinya, agar kau kagum denganku? Laura tak menyangka, Juan bisa ngambek sampai seperti ini. Dia seperti anak kecil yang sulit diberi pengertian sekarang. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Ada sesuatu yang lebih baik darimu dibandingkan Hans. Apa? Wajahmu lebih tampan, kau lebih kaya, kau memiliki lebih banyak kekuasaan, banyak orang menghormatimu. Juan berdehem pelan, yah, itu memang benar. Aku jauh lebih baik darinya, kenapa aku harus minder? Dan, kau tahu apa yang lebih baik? Apa? Juan terkejut saat Laura menyentuh juniornya. Aku yakin, dia tidak bisa menandingi Juan kecil. Laura tersenyum nakal. Pipi Juan sedikit memerah. Ia membalikkan tubuhnya, mengangkat tubuh Laura. Jika kau menginginkannya, kau hanya perlu mengatakannya. Yang bilang aku menginginkannya siapa? Jadi, kau tidak mau? Laura mengecup bibir Juan, kupikir satu ronde tidak masalah. Bibir mereka menyatu, membuat ciuman kecil. Juan bergerak keranjang, membaringkan Laura dengan pelan tanpa melepaskannya. Tangan Juan masuk ke dalam kaos yang dipakai Laura. Pemanasan dimulai. Sementara itu Gina menatap cermin. Wajahnya masih memerah padam, karena teringat tubuh Hans yang begitu bagus. Otot-otot yang besar, dengan 8 pack, dada bidang, bahu lebar, ditambah wajah tampan setelah rambut membosankan dibawa ke belakang. Gina menghantam meja dengan dahinya sendiri. Gila kau, Gina. Bisa-bisanya kau memikirkan laki-laki gila itu? Gina yang tak tahan lagi, keluar dari kamarnya untuk mencari udara segar. Tapi ia sedikit canggung, jadi dia pergi ke kamar Laura untuk minta ditemani. Sayangnya, itu adalah keputusan yang salah.
Ang! Juan! Matahari masih sangat panas, bagaimana bisa mereka melakukannya di saat seperti ini? Tunggu malam, Kek. Gina langsung pergi. Ia memutuskan mencari Cecilia, namun yang ia temukan adalah dua orang mantan tunangan yang sedang membucin di atas ranjang. Mereka saja aja. Karena pikirannya sedang kacau, Gina jadi tak sadar berjalan ke arah kolam tempat mereka berenang. Gina duduk di tepi kolam, dengan kedua kaki dicelupkan ke air. Tahu begini, aku tetap di mansion saja. Di sana lebih seru, ada banyak hal yang bisa dilakukan, para pelayan juga asik diajak bergosip. Oh ya, kenapa aku malah berjemur begini? Gina sedang berada di bawah matahari yang membakar kulitnya. Tiba-tiba saja, sinar matahari itu menghilang, bersamaan dengan datangnya bayangan seseorang yang tengah berdiri di belakangnya. Gina mendongakkan kepalanya, menatap Hans yang berdiri di belakang. "Ngapain kau?" tanya Hans. Wah! Gina yang terkejut, hampir saja terjatuh ke kolam, kalau Hans tidak menangkapnya. Gina buru-buru menepis tangan Hans, lalu berdiri. "Kenapa kau bertelanjang dada?" tanya Gina. "Aku baru selesai mandi." Omong kosong, kamar mandi ada di dalam ruangan. Di ruanganku tidak ada kamar mandi, itu terpisah. Aku lupa bawa baju dan handuk. Kau sendiri, tidak ada yang ingin dikatakan padaku. Apa yang harus aku katakan? Gina terkejut saat Hans mendekatinya. Karena pikiran Gina masih kacau, ia jadi melangkah mundur, hingga hampir terjatuh lagi ke dalam kolam jika tidak ditangkap Hans. "Kau kenapa, sih?" Hans menunjukkan daun yang ia ambil dari rambut Gina. "Mana ucapan terima kasihnya?" Untuk apa aku mengucapkan terima kasih?" "Karena sudah menolongmu yang hampir tercebur 2 kali, dan membersihkan sampah yang ada di atas kepalamu." "Aku tidak masalah kalau tercebur." Gina melewati Hans, ia berjalan untuk kembali ke ruangannya. "Sial, apa yang sudah aku lakukan? Dia menolongku dan sikapku malah seperti itu." Gina sempat menoleh kembali, namun Hans telah menghilang. Kelihatannya, dia tidak begitu peduli. "Laura." Saat Juan bangun, Laura tidak ada di sebelahnya. Langit berwarna oranye, menandakan sore hari telah datang. Juan memakai pakaiannya, ia turun ke halaman utama. Di sana, semua orang telah berkumpul. "Sudah bangun, sayangku?" Juan melirik Cecilia yang duduk santai dengan segelas alkohol di tangannya. "Di mana Laura?" "Dia datang." Cecilia menunjuk ke belakang Juan. Laura datang bersama Hans, membawa kotak berisi daging dan sosis yang telah disiapkan untuk pesta BBQ hari ini. Hans sedikit tersentak saat Juan menatapnya dengan tajam. "Jangan begitu. Hans sudah menyiapkan semua ini dengan susah payah, terutama sausnya," ujar Laura. Juan mengambil kotak yang dibawa Laura. "Biar aku yang bawa." Brian berdiri di depan pemanggangan yang telah dipanaskan. Para pria sibuk memanggang daging saat itu juga. "Kau tidak membantu?" tanya Laura. Brian melarangku. "Tidak masalah sih, aku juga malas panas-panasan," balas Cecilia. "Kau?" Laura melirik Gina. "Jangan tanya." Gina menekuk wajahnya. "Dia kenapa?" bisik Laura pada Cecilia. "Entahlah, dia sudah seperti itu sejak tadi." "Dari yang kulihat sih, gejala cinta," Cecilia membalas dengan bisikan. Mereka berdua sama-sama mengikuti arah pandangan Gina, yang sedang menatap Hans. "Wow, sungguh? Dari sekian banyak pria?" Pertanyaan Laura membuat Gina terheran. "Maksudmu?" "Aku tahu dia tampan dan tubuhnya bagus, tapi sikapnya sedikit, ya kau tahulah. Dia terlalu dingin untuk masalah percintaan."
Juan bilang, dia selalu gagal dalam kencan buta karena sikapnya itu. Hah? Gina baru menyadari maksud Laura setelah berpikir keras. Aku tidak memiliki perasaan seperti itu padanya. Ah, bohong. Laura tak percaya. Sungguh. Dia terlalu kaku, dia juga mengedepankan Juan dibandingkan siapapun. Kau yakin mau dengannya? Atau, mau kuperkenalkan dengan beberapa pria? Tanya Cecilia. Kenapa kau ikut-ikutan sih? Laura dan Cecilia yang sebenarnya hanya berniat menggoda Gina, tak menyangka bisa melihat sosok baru puber dari wajah Gina. Dia puber sekarang, bisik Cecilia. Dia masih kecil, wajar saja. Di sisi lain, Hans yang sedang fokus memanggang daging, beberapa kali melirik ke arah para wanita. Apa mereka sudah lapar? Aku harus mempercepat ini. Hans. Ya, Tuan Shirley. Meskipun dia tidak kenal takut, dia masih sangat muda. Apa? Hans tak paham. Kupikir kalian tidak akan berjalan lancar, karena sikap sabarmu menghilang di depannya. Tapi, aku hanya akan mendukungmu. Jika kau mau, aku bisa menghias mansion untuk pernikahan kalian. Biar aku yang mengurus pakaian, aku tahu butik yang bagus, ujar Brian. Nampaknya Anda berdua salah paham. Saya tidak mungkin memiliki perasaan seperti itu pada seseorang yang bahkan bukan rekan kerja saya. Sejujurnya, saya cukup membencinya. Dia wanita yang aneh. Juan dan Brian saling tatap, seakan sedang bercakap-cakap lewat kontak mata. Tidak usah malu, Hans. Ini adalah hal wajar untuk seseorang yang pertama kali jatuh cinta. Brian tersenyum. Saya, tidak. Ini sudah siap. Juan memindahkan daging dan sosis ke atas piring. Mereka berkumpul bersama para wanita, setelah meletakkan daging, sosis, dan salad segar. Tak lupa, beberapa botol alkohol yang memang disiapkan untuk malam itu. Kenapa dia harus duduk di sebelahku? Gina jadi gugup karena Hans duduk di sebelahnya. Apalagi pria itu masih menunjukkan wajah datar khasnya, sambil menatap ke depan, seolah tidak peduli dengan keberadaan Gina. Angkat gelas kalian, semuanya. Hari ini kita bisa bersantai setelah semua hal. Laura mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Cheer! Setelah dentingan gelas, mereka sama-sama meneguk alkohol dan menyantap daging panggang. Ini enak. Di mana kalian membeli sausnya? Tanya Cecilia. Kami tidak membeli, Hans yang membuatnya, balas Laura. Hans mengangguk kecil. Saya senang, Anda sekalian menyukainya. Diam-diam, kau berbakat memasak, ya? Brian menyenggol pelan bahu Hans. Semua orang menyukai sausmu, Hans. Lihatlah Gina, dia menghabiskan satu piring seorang diri, ujar Laura. Gina tersentak saat semua mata mengarah padanya. Dia tidak malu karena sudah menghabiskan makanan sepiring, ia malu karena tahu itu adalah racikan Hans. Gina tak tahu harus berkata apa, saat Hans menatapnya dengan serius. Kau menyukainya? Tanya Hans. Ya. Hans meletakkan beberapa daging panggang di piring yang telah kosong. Makanlah lagi, Terima kasih. Juan melirik Laura yang memperhatikan mereka berdua dengan lekat. Juan menusuk sosis dengan garpu, lalu memberikannya pada Laura. Kenapa? Tanya Laura dengan mulut penuh. Makan ini. Laura menerima garpu, lalu memakan sosis dengan perasaan riang. Tanpa disadari, Juan menunjukkan senyum penuh arti. Kau lebih suka sosis ini atau sosisku? Tanya Juan. Laura tersedak.